Apa gunanya bertemu yang mun ada tekanggu ukuran ya. Kan berarti tamu tidak diundang. Teundang si derwah misalkan, ampu dengan si ngundang nu demen terdatengin si side. Mun demen side datang berarti apa? Itulah afdol amal. Lagu mun dia teundang dia datang. Ini pacuan yu roh dan wah teundang. Ya, terus luwis nengagi pen balik nenda. Jangan. Kenapa kita itu dibutuhkan? Karena agar kita membuat orang itu senang. Mia dengan senang itu pahala. Termasuk pengajian misalkan. Mia sida senang itu tugas ya, tugas tuan guru, tugas ustaz sengak napi. Lek balik sida wah susah lenggurun tiap. Lek balik sida mikirang utang. Malik lek neraka diri sentuh. Jereh dekat. Ya, lek balik aku pinang malik ngaji neraka diri unin bidah diri tercolet tuh ya darak lain senang ngaji ya ngumbentan bukan orang tidak senang mengaji kepada anda Pak ya kita semua senang mengaji tapi cara anda mengaji itu kurang tepat ya. Bukan masalah demen kita lucu-lucu marangani tanpa dalil. Tentunya kita sesuaikan dengan dalil agar penyampaian itu bisa sida serap agar sida senang. Araklah terhibur ule-ule barang. Demen itu bro. Walaupun kesan sida ule-ule. Tuan guru kan lucu. Alu ruah tuan guru lucu. Ya. Tapi banyak orang menyebut saya tuan guru lucu. Dek kembe-kembe pokok sida senang. Kenapa? Saya dapat pahalanya Pak. Yang jadi masalah munda cemberut oleh lewat biwel oleh kembe nyesal ku ngaji la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا اللهم يسر ولا تعسر بتمم بالخير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Al-Mukarramun, mami-mami tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin jamaah maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah bahwa malam niki kembali kita dapat hadir melanjutkan kajian rutin malam Senin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, berkah, sehat dan hidayahnya pada kita sekalian sehingga hajat dan munajat kita Allah ijabah dan mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Kita lanjut pada bab sunai, babus sunai, bab bagian yang kedua. Bagian yang kedua isinya nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW, khabariyat, yakni berita-berita dari sahabat-sahabat Nabi atau asar jejak-jejak tabi'in, menjadi contoh dan nasihat buat kita sekalian. Wa fihi 30 mau'izatan. Bab yang kedua, bagian kedua niki berisi 30 nasihat. Arba'atu akhbarin, 4 macam hadis, 4 hadis langan tolong dasi niki 4 hadis isinya nasihat. Wal baqi atharun, sisanya adalah athar.
Wa na'ni bil akhbar, yang kami maksud dengan akhbar yakni akhbar aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni perkataan Nabi. Termasuk dengan khobar ya akhbar niki adalah hadis-hadis baginda. Termasuk isi wal athar aqwalus sahabah wat tabi'in. Atharnu adalah perkataan sahabat kance tabi'in. Di Al-Quran tercatat asar-asarnu. Apa asarnu? Perkataan atau jejak-jejak langkah kaki atau jejak kehidupan orang-orang soleh. Dalam Al-Quran surah Yasin misalkan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan tercatat apa yang telah mereka lakukan di dunia, wa atharahum, dan jejak-jejak perkataan, jejak-jejak langkah, jejak-jejak sejarah kehidupan mereka. Jadi situ pertanggungjawabang nu ukuran selapuna rawas te pegawaian te akidah kita semuanya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, sehingga asar nu adalah termaksud perkataan dari ulama-ulama sahabat dan tabi'in. Faminhu, di antara hadis yang 4 itu adalah maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan langsung oleh Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma, al imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Wa man asbaha la yanwi dhulma ala ahadin ghufira lahu ma janaha, wa man asbaha yanwa nusratal mazlumi wa qada hajatil muslim kanat lahu ka ajri hujjatin mabrurah. Wa ahabbul ibadi ila Allah ta'ala anfa'un nasi lin nas, wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu kurban aw yaqdi lahu dainan. Wa khoslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billah wa durru bil muslimin. Hadis pertama, Rasulullah SAW bersabda, ada 2 perkara, khoslatani arak 2 perkara, la syai'a dekne arak malik, tidak ada sesuatu afdalu yang lebih afdal minhuma dari keduanya. Artinya ndek nara si paling afdal pegawaian umat niki kecuali 2 hal. Ingat, lamun tersebut afdalu berbeda dengan khairu. Sering yang sampaikan kalau khairun itu menyampaikan masalah isi. Kalau afdalu itu dengan derajat. Ya, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik isinya ketimbang dunia dan isinya. Artinya dunia dan isinya ini tidak sama dengan 2 rakaat fajar, tapi lebih dari isi dunia dan seisinya. Lamun afdalu derajatna, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bisab'in ishrina darajah. Dalam salat berjamaah tersebut afdalu. Salat berjamaah nu lebih utama ketimbang salat sembahyang berbanding 27 derajat. Afdalu nu ketinggian derajatnya. Lamun khairun nilainya, isina nu lebih banyak. Kalau afdalu derajat, lebih utama khairun atau afdalu, dua-duanya utama, tapi kalau dari sisi yang paling tinggi afdalu, ya khairun le atasnya afdalu, ya. Jadi pegawaian 2 ni bahasa Nabi SAW ndik narak ngalahang derajat. Apa ni ke? Pertama al imanu billah, iman niki ndak ada yang di atas iman. Apa derajat le atas iman? Aneh. Apa ara? Ndik nara apa sih paling atas di atas iman? Enggak ada. Ya. Takwa ya takwa itu harus iman. Ya, semuanya harus di atas iman. Angka ukurannya bahasa Rasulullah SAW, kalau dunia yang dicabut oleh Allah dari kita
itu tidak masalah. Kenapa? Karena pasti Allah beri ganti yang lebih baik, ya, dari sekedar yang diambil oleh Allah asal tersabar. Lagu lamun iman terbaik si Allah Ta'ala, apa sih dia tergantiang? Kenapa? Karena tidak ada yang lebih baik ketimbang iman. Ya, kalau iman ini hilang, tidak ada gantinya. Apa sih ku gantiang sih dengan Allah Ta'ala? Saya nggak napi, iman itu derajatnya paling tinggi. Apa sih dia tergantiang sih lebih tinggi lagi? Ya nggak ada. Berarti kalau masalah dunia yang hilang, sih dia susah, berarti iman sih dia kurang kuat. Ya, kenapa? Karena bisa jadi dalam setiap yang diambil oleh Allah dari dunia kita, itu pasti ada yang lebih baik dari yang diambil itu. Ya, lagu lamun wasit terbaik, terbaik itu masalah. Kenapa? Anda ada yang lebih baik masalahnya. Ya. Pada misalkan sholat misalkan berjamaah itu sudah afdolu bisab'in wasib'ina darajah. Lamun tercabut misalkan ndik temu sholat berjamaah, apa sih tergantiin si Allah Ta'ala? Ndik nara amal apapun hote ukurannya tersembahyang 1000 rakaat tidak bisa mencapai derajat 27 derajat. Kenapa? Karena itu ukuran paling tinggi. Ndik nara atasan Malik. Berarti susah kita ini, susahlah kita kehilangan akhirat. Kenapa? Karena kehilangan akhirat ndik nara genti ukuran. Seperti itu. Kalau kehilangan dunia pasti ada genti. Kehilangan senina, luwe sudah terganti. Bebaras beda melemerar ya bau. Ya. Ukuran saya Ibnu Mas'ud nu kelema nembilin yang senina sore-sore yuah merari. Suruh si Rasulullah lagu itu paranten darah gati-gati berani bila emas begitu. Ya. Kenapa? Kata Nabi, ya, apa yang hilang dari dunia kita itu pasti diganti kalau kita sabar. Kenapa? Karena Allah ambil itu sebagai ujian. Ya. Masalahnya kan dia sabar sehingga Allah tidak ganti apapun karena kita tidak paham ini ujian. Tetapi kalau iman, ibadah yang diambil itu bukan ujian tapi itu bala, bencana. Ya, engkau ada tebang angan mele pengajian keyapku ya diri misal itu bencana Pak. Musibah. Sehingga Rasulullah mengartikan dalam doanya wala taj'al musibatana fi dinin. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu mengganggu agama saya. Kalau dunia aja kombe-kombe ya, anak nembili nang alhamdulillah Umar ya, arak sih ku terganti aksi bagus ya. Jadi masalah kehilangan agama itu musibah besar ya. Masalah dunia itu ujian. Kenapa? Ada ganti yang baik. Lagu lamun masalah akhirat ya dekelangan maka nggak ada gantinya. Kenapa? Karena itu bala. Maka hati-hati itu dicabut dari kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, naniki. Angka dende kita ini mempertaruhkan iman, mempertaruhkan ibadah diganti ditukar dengan dunia yang ada gantinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Naniki. Amun liwat masalah agama, liwat akhirat, maka tidak akan terulang dengan nilai yang sama. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah sama. Nah, sehingga Rasulullah mengartikan ya di narak si paling afdol berarti paling atas nuah iman. Yang berhubungan dengan iman tidak ada yang lebih baik daripada itu. Maka ukurannya antara sudah harus memilih dunia dengan akhirat, pilihlah akhirat. Ya, pilihlah akhirat. Pasti Anda akan mendapatkan yang terbaik. Kalau dunia belum tentu Anda akan mendapat yang terbaik. Kenapa? Masih ada di atas. Allah syaratkan tentang dunia itu wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit, masih atas langit, arak terus ada ganti. Si kedua, dek narak ngalahang tinggian derajatnya wan naf'u lil muslimin, yakni bermanfaat tipak kaum muslimin, terjari manfaat bagus tipak semeton jari muslimin. Nah itu yang mahal
derajatnya paling tinggi lah ya. Kalau dikatakan paling tinggi berarti bisa mengalahkan sholat berjamaah, bisa mengalahkan sholat sunat fajar ukurannya. Saya nggak Nabi Rasulullah sebutkan manfaat terhadap muslim itulah syai' afdalu minhu. Ndik narak si paling afdal berarti ini tingkatan paling atas ya. Keafdolan paling atas sindik narak genti ukurannya ketika itu terlewatkan adalah ibadah kemudian manfaat kepada sesama muslim. Sehingga Allah sering isyaratkan ta'awanu alal birri wat taqwa fastabiqul khairat, tertolong menolong sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum, itane bersemeton maka saling tolonglah karena ialah paling hebat paling afdol derajatnya tenolong semeton jari. Tapi lagi-lagi dendek tu pisah-pisah antara satu dengan yang satu, bares manfaatnya doang pejulun sembahyang di terus ya. Kan wah nu paling afdol lu ni, aku mitesi paling afdol lu ndik na baungan nu ya. Artinya kita mencari fadilat bukan dengan meninggalkan yang satu, karena kalau kehilangan yang satu melengkapi yang satu itu namanya cacat dalam sempurna. Misalkan tiang berpakaian ya, lengkap nih, sorban, kopiah, baju ini ya. Ini namanya sempurna ya, berpakaian. Lagu lamun supuk cacat denara aro lepas wah sungguh misal kopiah. Sempurnakah saya berpakaian dalam sholat? Tidak sempurna, berarti sempurnanya ada cacatnya. Kehingga ndik tekanggu aleh atau lepas salah supuk yang bisa menyempurnakan semuanya. Sehingga muncul kaidah usul fikih apalana ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Si seke ya tidak akan sempurna isi si seke, maka hukum si seke ndik wajib menjadi wajib. Kenapa? Karena dia kesempurnaan. Saya tidak bisa disempurnakan berpakaian saya sholat kalau saya tidak pakai kopiah, walaupun hukumnya ini sunat. Tapi ketika itu menjadikan ini sempurna, saya disebut berpakaian rapi dalam sholat, maka ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena dia pelengkap saya itu menjadi sempurna berpakaian ya. Ndik tebesorban misalkan satu ndik sembahyang sah dong, tapi sempurnakah? Tidak. Kenapa? Masih cacat dalam sempurna. Sehingga kita mencari kesempurnaan walaupun ndik narak si sempurna, tapi ikhtiar mencari sempurna itu harus ya. Itu nih ya sempurna di ikhtiar di tinduk-tinduk di ya. Hingga apa? Aro atur wah Allah Ta'ala uni atur doang uni ya. Maka hidup ini bagian daripada kita menyempurnakan ikhtiar walaupun tidak ada yang sempurna. Maka bermanfaatlah kepada kaum muslimin niki paling afdol tanpa mengurangi amal-amal si lain di misalkan lalu jauh Mekah 1.000 pahalanya sembahyang sekali di Masjidil Haram. Ule-ule engkah na sembahyang. Yo maka engkah sembahyang. Wah 1.000 ku sembahyang uni. Kan gila itu. Ya, kenapa yang andalang sila itu? Dan itu pun kalau diterima. Mau terima Malik. Kalau tidak diterima kan pocol. 2 kali kita pocol. Nah maka jadilah manfaat yang tidak terbatas. Manfaat dalam hal apa? Apapun. Sampai surat Al-Ma'un ya, saking pelitnya ukuran kafir Quraisy ya, Allah isyaratkan wa yamna'unal ma'un, saking pelitnya ya ukurannya bangkin-bangkin centong kandung dengan nyedok air li sumur sebuk ni. Itu wa yamna'unal ma'un, mereka menyembunyikan mencegah centong yang dipakai untuk mengambil air. Si pelitnya Quraisy ya, sebut marasidu ukuran bangkin-bangkin sandal segala kaduduk si jamaah gembok sandal ukuran si pelit. Wa yamna'un di narak gati-gati manfaat ya. Mana-mana nenguluk centong kadulek jeding ya endi ya. Nah itu adalah bagian yang mafhum mukhalafah, pemahaman yang berkebalikan. Berarti lamun tersebut paling afdol ya,
Paling afdol adalah iman dan manfaat, berarti kebalikannya paling jeleknya. Nah, bawakan hadisnya ditutup juga. Paling jeleknya berarti kebalikan, di narak si paling lengi ketimbang dua. Itu mafhum mukhalafahnya, pemahaman berkebalikan. Kalau mafhum muwafaqahnya, di narak paling atas tingkatan ibadah itu kecuali dua, iman kan manfaat. Berarti tidak ada yang paling jelek ketimbang keduanya kecuali syirik kepada Allah, dan kecuali membuat orang muslim bahaya dan celaka. Hati-hati mendecelakin semeton jari selam, itu adalah dosa yang paling besar ukuran. Saya nggak napi, saya nggak sih paling beli numan manfaat, maka ndak ada pilihan, jarilah manfaat timbang de jari penyakit masyarakat, ukuran penyakit kaum muslimin ya, dengan segala cara, tidak terbatas manfaat kita. Mana-mana ukuran mulai dengan berlomba-lomba jadi bayi tai le sumur kadung isi jedeng le masjid lah ya kan, dan toa tu berlomba-lomba berjulu-juluan ngisi gentong ai le masjid ya. Kenapa? Untuk mana-mana arak dari manfaat tipa dengan ibadah. Orang dulu berlomba-lomba mempersiapkan sandal untuk dipakai orang berwudu ya. Lamun neke guyune berlomba-lomba ingat dengan ya, masih faedah, tidak ada manfaat. Maka jadilah orang yang bermanfaat ya. Dalam keadaan sulit apapun senang, karena bisa jadi karena yang dilakukan ini adalah afdolnya ibadah, maka bisa jadi di situ afdolnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan nolong dengan tersedekah tipa dengan misalkan, bisa jadi di situ pertolongan Allah yang paling besar, karena nggak ada yang lain lagi. Maka bermanfaatlah jemaah, apa aja bau tu manfaat, walaupun hanya dengan sekedar makalah, misalkan ya curhat semeton gak maksudina aku kecerewet unin ngombentan itu patoh semeton unin mana-mana dengan itu kan juga manfaat ya. Artinya dia gelisah ya, justru mengecewakan kaum muslimin itu yang parah ya. Angka hati barang-barang nguruntiang barang-barang de belanju ukuran lek peken ya ya. Beli kangkong lek nak kangkong 1000 sepesel, ini de geragak 500 coba beto otak ya Allah, nangis papuk kangkong sini bait-bait tangkehun papa mangan jale restoran tunu ya, ini kembaliannya Pak tipu nih keren senanggap pirin papa amak kangkung berdagang 1000 sepesel ngerega ya. Papa le restoran aja satu sugulang kembaliannya Pak ini keren padahal pretit. Ini manfaat nih angka ini anda apa ngerega lalu angka tiang makan kadang jarang dia tahu tiang makan tiang bebajang orang tiang ya, angka dia nemele senina tiang tekancain makan silik tiang yang mendengar rega ya pira-pira haji na beng wah beli daging seket tuh beng seket niatan manfaat di rumah tetunggu itu dengan ngebeng tamplo Pak aneh iya. Kita ini nawarnya kebangetan kok ya. Itu saja manfaatnya. Kalaupun Anda harus memilih ukuran itu belanja antara Indomaret misalkan, antara dengan kampung sebelah saya, lihat tetangga ke pedagang masih dia muslim, menangis dia melihat kita berbelanja di tempat orang lain. Apulen men belanja dari ja barang memben mahal ben bulat-bulat le semeton jari, padahal bisa jadi itu ujian buat Anda. Allah derajatkan derajat Anda ketika Anda berbelanja di sini. Ini menyangkut ekonomi Islam.
Bagaimana ekonomi Islam ini bisa maju jemaah? Sementara kita sendiri tidak memuliakan manfaat sesama muslim kita. Bantu dong. Ya. Iya wah maknanya wa yamnaunal maun bangken kangkong arak 1000 yang ngerega. Si pelit. Engkah jemaah ngerega kangkong. La haula la lamun mahal si lain jaraga ni bangkin narak 1000 2000 pir lalu batin meneleka langan subuh ngangkut la haula wala ya. Kalau saya ukuran dendek bait kangkong saya kasih uang ya. Di rumah kita sudah ditunggu dengan sedekah yang lebih dari yang kita keluarkan di pasar itu ya. Lebih baik sudah tidak ceket ngerega sudah daripada sudah ceket amun ina kan menang hidup yes aku bilawa ya saking pelit. Ini ekonomi Islamnya sehingga bagaimana kita itu membantu saudara kita ya ndek tembantu sinu ya mana-mana terdoa yang ya ndek de belanja mudahan luas rezeki ndek ni belanja ndek sebang ini malah ngunin mal kat ya. Jadi jadilah bagian manfaat dari kaum muslimin. Kemudian Nabi mengatakan man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Barang siapa yang pagi hari dia bangun di pagi hari la yanwi dzulma ala ahadin, dia tidak berniat melakukan kezaliman atas siapapun, niatnya doang ndek gen nyalahin sai-sai ngase-ngase langan tindukna ghufira lahu ma jana, diampunkan dosanya sehari penuh. Sejelunun tahapusan wah dosa. Asal apa? Pagi itu jangan pernah ada dalam pikiran kita untuk menzolimi siapapun. Ya. Ngase-ngase uras wa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Serahkan ke Allah. Ya. Ni ngase-ngase ingat ne musuh awas barah mun ku berit ku plewas doang kamu. Ya. Bagaimana kita ini akan menjadi orang baik ya. Baiklah di pagi hari man asbaha mun ngase-ngase nu dendek niat zalim tipak sai-sai, niatlah lurus bagus manfaat walaupun dia muncul lawan manfaat nu cukuplah dalam niat nah, karena niat kita khairum min amali, bisa jadi lebih baik ketimbang amal ya. Marat yang sering sampaikan ukuran mangkin nih darak kepeng de ngorban jemak kadu bembe isi sampi lagu berniat wah luwe ku berniat jemak ya Allah nampah 10 sampi selai bembe bani sida tunde hah ya takut berniat ndak takut berniat nengak niat tenu itu wah mau pahalene ndek de gawe aja makan nandara kepeng ndek de mau dosa saya nggak napi memang kenyataannya kita ndak punya. Bisa jadi ketika niat nanti Allah buka pintu rezeki kita sehingga kita bisa beramal. Ini masalahnya niat doang itu sekat ya takut uni ya. Sudah pelit tuh ya. Niat saja kecuali yang dinazarkan karena nazar itu hukumnya wajib ya. Man nazara ayyuti Allah falyuti'hu, saya bernazar taati Allah wajibna seselesai yang nazarna. Karena niat itu tidak nazar maka dia dapat pahala niat sempurna walau tanpa amal sempurna. Niat tuh ya angka si penting no dengan kelema-lema niatlah bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nek ku gen zalim wah tipak sai ya Allah arak dengan zalim terus ukuran itulah bagian daripada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah niki jadi kelema-lema niat tuh bagus-bagus lurus de begawean de makan dendek berniat si macam-macam melen de ngelader dengan melen de melewas dengan dendek ya. Kenapa? Niat kita sudah berpengaruh terhadap amal kita. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum, kemudian saya kelema ya berniat nulung dengan si tazalimin ya.
wa qadha hajatahu, kemudian dia menyelesaikan hajat-hajat muslim, kanat lahu ka ajri hujjatin mabrurah, sama pahalanya kata Nabi seperti dia mendapat haji mabrur. Sekedar dengase doang, kelema-lema niatang kunulong semetonku, kunulong manfaat tipak semeton jari, kumbeli kangkong aja 5.000, nulong dagang kangkong misalkan baranu pira mau udah pahalan dengase doang kelema mau udah haji mabrur. Balan dek kuah berhaji arak jemaah dengan tekelek tu ya le akhirat ya. Si haji mabrur padahal protes ya Allah ndek tiang wah berhaji kan, maka tiang mau pahala haji mabrur ni le dalam catatan amal tiang unin Allah taala ya wah saya nggak ya, saya nggak apa amal sih deh, walaupun tidak terlihat beramal haji, tapi sesungguhnya yang engkau lakukan dalam niat saja itu adalah haji mabrur. Haji mabrur laisa lahul jazaa illa jannah, surga. Ya, sekedar niat doang, niat untuk nulung batur, niat kelema-lema menyelesaikan hajat kaum muslimin. Saya oh jemaah ku nulung sekeno bayar hutang misalkan. Sekedar niat lagu ndek de gawe si de tu bang pahala haji mabrur, apalagi de gawe. Nah itu saking pentingnya manfaat terhadap kaum muslimin, niatnya saja untuk melakukan kebaikan terhadap kaum muslimin niki sudah menjadi haji mabrur jamaah ya. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kan pernah yang ceritakan arak dengan melene berangkat haji tercerita. Lagu jemaah ne berangkat, burung ne berangkat. Isi napi, isi ne sedekahang selapu ongkos ne, selapu barang-barang haji ne berangkat nu tipa tetangga ne. Ya, lek kekelem ceritanya ya tetangga niki ya meriap daging bebalong ya mai ambun bebalong sini tame jok idong senina ni jang kena ngidam jemak bapak ini gena berangkat haji terus melet senina ni bapak endengang itu setetak dua tetak tunu ya ambun bebalong ini kemai ini uni. Datanglah jok balin tetangga si ambun periapan mai sugul lah assalamualaikum waalaikumsalam sugul papu apa leng papu niki na piara niki bapak leng bapak niki kemai ambun periapan de papu senina tiang yang melet ngendeng mana-mana setetak dua tetak lena ya oden dek bapak niki ya haram tipak pelungguh de ya halal tipak tiang ya uni berembe halal tipak side haram tipak tiang saya ngak niki tiang berdua kanak yatim den wah mangan telu jelu terus ngonek tiang sugul jok peken arak bangkin bembe dari tiang ye sisil tiang bangkin niki si bau tiang bait ye kadu tiang goreng ye tiang lepak ye tiang pang bebalong ni ye jari bangki ragu ye darurat mun dek tiang beng mangan kanak sini mati lebih baik ye wah tiang beng ye darurat ye halal tipak tiang ye haram tipak side saya ngak side dek delapa akhirnya ule ilahi badak jak seninan adik dindik wah meletang ya haram tipak itu nu ya halal tipak ye yau ceritaang oh lamun nganu jak bapa dindik wah ada berangkat haji tunde wah jula jemaah malik wah tenabong julu nak kejak selapuk bekal ke pengongkos apa niki beng wah tipak papu nu kanak yatim nu insyaallah tercatat wah haji desi Allah taala. Akhirnya napi akhirnya tentu ikhlas serahang wah tipa papu nu selapuk bekan burung berhaji terus mimpilah seorang syekh di Mekah mimpi melihat dua malaikat berbincang-bincang di musim haji apa lagi malaikat si A katuna malaikat kan pira jumlah jamaah haji nani kurang lebih 200 ribuan uni. Terus pira terima haji di nara sikit-sikit terima jauh uni di nara sikit-sikit terima lagu arak sikit terima haji ni
ndek ne payu berangkat haji lagu enggak ne ye doang tercatat sempurna haji. Ternyata yang dimaksud adalah nih bapak si nyedekahang ongkos haji nih tipa kaum muslimin si membutuhkan. Ya, nu haji mabrur nu. Sehingga napi jamaah bisa jadi manfaat kita terhadap kaum muslimin ini melampaui ibadah mahdoh kita ke Allah Subhanahu wa taala. Yang ukurannya ya burung haji lagu catatan amalnya sudah haji mabrur. Ya, haji mabrur. Maka jangan kita ragu-ragu tenulong bantu semeton jari walau hanya dengan perkataan. Ahabbul ibad, paling terdemenang manusia ilallah ta'ala kepada Allah, anfa'un nas lin nas, paling bermanfaatnya manusia untuk manusia. Artinya paling terdemenang manusia nu si Allah Ta'ala si paling luwih manfaatnya. Ya, ndek ne paling luwih nyalahang dengar, ndek ne paling luwih membelas silaturahim, ndek ne paling luwih gedak tipa dengan, tapi dia yang paling banyak menebar manfaat. Dia narak cerita dengan soleh, dia narak cerita dengan alim, ulama, dia narak cerita dengan aulia, ya, yang tidak ada manfaatnya. Mereka justru derajatnya tambah ditinggikan saking luwihna manfaat kepada pengikutnya, luwihna manfaat tipa kaum muslimin, baik dari karangan-karangan kitabnya dan seterusnya. Coba ya, Bukhari Muslim ya sudah berapa tahun sudah meninggal dunia, tapi karena kitab catatannya bermanfaat terhadap kaum muslimin, berapa orang, berapa ribu manusia membaca kitabnya, segitu kali kebaikan diberikan untuk mereka. Saking manfaat, maka jangan pernah kehilangan manfaat. Wa afdalul a'mal, nah niki seabdul afdal amal, paling tinggi amal niki idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan rasa bahagia ala qalbil mu'min li dalam atin dengan mukmin. Ya, artinya sebagus-bagus amal, paling afdal amal demia dengan senang wahnu ndi lagu senang dia ngakalang ya. Dia ngakalang, senang menghibur dia agar dia terhindar dari kesulitannya. Misalkan yang kena susah berhutang, wa in kana dzu usratin fa nadhratun ila maisarah, lamun berhutang maka dia membutuhkan keringananmu. Ya, untuk apa? Untuk mengikhlaskannya. Ya, mun bau badak ya bagus-bagus, ikhlasan senang ya. Nah nikilah habul ibad, sebagus-bagus amal. Miak dengan senang di hibur baturnu, arak dengan sakit hibur yang pada tersuruh sunnah berjengok dengan sakit tu Quran saya nggak napi ampuk ne senang terjengok nu bukan sida tambah miak dengan sakit. Datang jauh rumah sakit, batur tiang rubin ya mati padi merasi de sakit nun mati dengan ini kan cari penyakit. Ya, mulai lagi nodop dengan ya, udi la haula ya, kita di menjenguk itu kan untuk membuat orang senang, termasuk kita berkunjung ke rumah orang saudara kita agar dia senang ya, senang. Apa gunanya dia bertemu yang mun dia tekanggu ukuran ya, kan berarti tamu tidak diundang. Teundang si darwah misalkan ampuk dengan si ngundang nu demen terdatengin si side, mun demen side datang berarti apa? Itulah seabdul afdol amal. Lagu mun dia teundang dia datang ini pacuan yu roh dan wah teundang ya, terus luwis nengagi pen balik nenda jangan. Kenapa kita itu dibutuhkan? Karena agar kita membuat orang itu senang. Mia dengan senang itu pahala. Termasuk te pengajian misalkan. Mia sida senang itu tugas ya, tugas tuan guru, tugas ustaz. Saya nggak napi. Lek balik sida wah susah lenggurun tiap. Lek balik sida mikirang utang. Malik lete neraka diri jereh dengan ya,
Le balik aku pinang malik ngaji neraka diri unin bidah diri tercolet-colet ya. Ndara lain senang ngaji ya. Ngumbentan bukan orang tidak senang mengaji kepada Anda, Pak. Ya, kita semua senang mengaji, tapi cara Anda mengaji itu kurang tepat. Ya. Bukan masalah demen kita lucu-lucu merangeni tanpa dalil. Tentunya kita sesuaikan dengan dalil agar penyampaian itu bisa sida serap, agar sida senang. Araklah terhibur ule-ule barang. Demen itu bro. Walaupun kesan sida ule-ule, tuan guru kan lucu, alu ruah tuan guru lucu. Ya. Tapi banyak orang menyebut saya tuan guru lucu. Ndek kembe-kembe, pokok sida senang. Kenapa? Saya dapat pahalanya, Pak. Yang jadi masalah munda cemberut ule-ule lewat biwet ule-ule kembe nyesel ku ngaji. La haula wala quwata illa billah. Jadi ya, si paling afdol amal niat dengan senang ya. Apalagi musuh tu ukuran si ndek negen senang wah ukuran munite datang tebau miak ya senang itulah paling tinggi pahalanya, paling tinggi pak pahalanya. Angka pihak dengan senang ya taridu an hujuan bisa dengan memberi dia makan agar dia tidak lapar, dengan mangan lapah niki pahalanya pelik. Menderoh misalkan sekik dengan datang mben lapah terus luik si nengagi sekik dengan sesuap nu mara angkun satus dengan beng demangan sesuap sesuap arak sesuap si nemangan meneroh darah baik nguyang set. Nah iyalah hampa tersuruh zikir wah dan kematian pahala mau itu pahala ngebang dengan mangan ya pelik pahala ngebang dan mangan siapa ya senang mangan lagu undang so ya dia undang nih datang itu satu suapnya, diman malik 10 suapnya, diman undangannya 100 orang. Betapa banyak yang diberikan oleh Allah kepada yang kita hajatkan. Ini kadang yang tidak dipahami. Ya. Di Al-Quran betapa banyak Allah sebutkan pendusta agama niki justru bukan awalnya adalah meninggalkan sholat, tapi pendusta agama mereka enggak ngasih makan kok. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Tahu ada saya pendusta agama sinde ne peduli karena yatim, tidak ada hubungannya dengan ibadah, dia ne peduli dengan yatim ya pendusta agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, enggak pernah peduli memberi makan. Memberi makan itu ciri orang yang dermawan. Pendusta agama ndek nuah milih berbeng mangan si pelit. No. Justru si dia berbeng mangan itu pahala yang paling afdol dan tidak dikatakan pendusta agama. Barulah fawailul lil musallin, baru sholat derajatnya setelah pendustanya dari sisi sosialnya. Nah niki sehingga betapa pentingnya kita niki sesama muslim ya saling menjaga hati, ampun pada saling senang dan dek saling benci. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'ul ma'ad. Nah niki entate hadis bagian yang kedua. Harap pertanyaan. Oh, sila. Oh luar tema, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki arak batur berdua lulun pau. Buat motor. Nah, terus arak datang pembeli. Jual beli dalam keadaan dia pemotek niki, tapi dia mau diambil sesudah dia besar nanti. Lagu akad jual beli jadi. Berembih hukum namun malam niki. Gunakan cuma ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih sekali-kali. Ara, ina. Oh ibu sila. Napi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana lebih baik mengerjakan ibadah sunnah daripada menjawab panggilan suami? Terima kasih. Wajah. Wah, cukup panik. Alhamdulillah. Pertama, ngombe hukum jual beli barang yang tidak jelas. Dalam fikih tersebut bai'ul gharar. Barang yang tidak jelas lebih besar aspek penipuannya. Sehingga dalam jual beli niki adalah harus prinsipnya tidak ada pihak yang dirugikan. Lamun masalah neke beda memotek, kemudian wah tetaksir jemak ni mun wah jari ku beli wah aji 1 juta misalkan selapun ya, selapun, dan ini menjualnya tidak sah ya, tidak sah dan batil, termasuk ya perkara riba endah. Saya nggak napi, saya nggak laun, lamun kurang buat ni jari, berarti akadnya harus tetap dibayar walaupun apa dia ada kekurangan buah. Lamun lebih misalkan dengan harga yang sama, penjual pun akan kecewa. Saya nggak kenyesel kulai makat ku sepakat, padahal dia lebih mau ku seharusnya. Kalau dia kurang, siapa yang rugi? Kurang buahnya si penjual, si pembeli kan kenyesel ku nak kejari sekeni. Lamun lebih nusi nyesel. Berarti apa? Dua-duanya adalah bai'ul gharar, tidak jelas. Lepatul qorib no tei syaratang mara angkun de dagang burung kedit si masih di atas langit. Nu ku jual kedit nun. Simbi nuah pokok si masih kelep. Seolah-olah seperti itu. Ya. Mun bau. Artinya jual beli itu harus sore, harus jelas mana barang yang dijual, mana lafaznya, mana yang membeli, mana yang menjual, mana akadnya. Lamun ini kan deman keruan, barang yang diperjualbelikan itu tidak sah. Ya. Enggak, tidak sah, tidak kanggu. Kenapa? Karena nanti dia akan ambil setelah dia jari. Ya. Dan itu pun tidak boleh dia jual ukurannya. Kenapa? Karena belum kelihatan hasilnya, manfaatnya. Pada marak ngene misalkan patul muin, termasuklah dengan berjual atau membeli si belululuan itu riba itu. Yang dena kanggo haram. Misalkan ni wah jari wah ni buahna mangga misal pau misal wah rimpun taksirna si pembeli singgelineng misalkan. Yang beli selulu ni 1 juta wah selapun pira-pira. Leng penjual siap, tiang jual wah je 1 juta. Sah ndak jual belinya? Ndak sah. Ndak sah. Kenapa? Karena itu riba. Ribanya di mana? Karena dia tidak bisa taksir berapa jumlah harga yang harus dia tentukan per buah. Ya. Walaupun ridho, kan ya ridho penjualnya, berarti ridhonya dalam maksiat. Ridho bil maksiat. Ridho terhadap maksiat ya tetap maksiat. Berarti ia membantu dengan simbelinu untuk bermaksiat kepada Allah, untuk menyuburkan riba. Seharusnya turunan dulu, pira si keruan bagus, pira si keruan lengi, beru tetaksir. Kalau ini kan belum keruan. Ya, mana yang baik, mana yang buruk. Sekali taksir 1 juta, sah unin. Ya, itu riba namanya. Ya empuk ndek nara berkah mau nasi ngenung coba wah ya tilah-tilah diri wah. Saya girang beli-beli pau sekeno ndek nara berkah-berkahan. Kenapa cara Anda salah? Ya. Makanya jangan sih milu-milu ratu-ratu. Ya. Karena sudah ngaji. Ya, ndek nurut si ratu-ratu. Ikutilah yang benar. Dengan apa? Bau julu, turunang julu, keruanang simbe layak jual, mbe sinde. Karena arah si tekakan si bukal, si loas, segera itu juga akan dibeli. Kan tidak, maka itu mengecewakan. Maka jelaskan dulu, ya jual belinya itu, baru akadnya sah. Ya, akadnya sah. Nah niki. Angka pada ikhlas lagu ikhlas dalam maksiat patoh tidak berdosa nu tidak nolong ya maksiat masalah
Ya, dan long ya, aku ikhlas, aku ridho. Belagu cara dan dia kena. Dan ini ikhlas itu menghalalkan cara yang salah. Ya, cara yang salah tetap tidak membolehkan yang salah. Di al-ghayah la tubarrirul wasilah. Ya, hajat itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Ya, ada aturannya. Dendek beli motor. Wallahu alam. Nah, kemudian apa bro? Mbe arian tengelak suami mendatangi panggilan suami atau mengerjakan sunnah ya. Tetap mengerjakan kewajiban aula lebih utama ketimbang kesunahan. Dendek tetukah si sunnah jadi wajib, si wajib jadi sunnah. Ya, walaupun itu berhubungan dengan muamalah, lagu lamun wajib penjuru si wajib, ya, pemudi si sunnah. Misalkan taat tipak semama itu wajib, sunnah puasa Senin, misalkan, ya. Sementara suami ngene-ngene dende julu puasa, maka dekalala. Dan dia juga puasa sunat. Anda misalkan tahu doang. Ya, berarti ya, kewajiban menghadapi melayani suami itu jauh lebih hebat ketimbang puasa sunnah. Ya, kecuali memang ya dilihat lagi suaminya itu fasik atau enggak. Ya, lamun semamakna pasal dia negirang sembahyang ya bebotoh apa misalkan dia sembahyang awas mumbi sembahyang aja kupar. Artinya boleh kita tidak wajib taat, artinya sunnah-sunnah kita akan berdiri sendiri kalau suami kita itu pasal sampai dengan pasal niki dia nekanggu jadi wali nikah anak ya. Misalkan ya berdua anak nini ya terus negan merari anaknya lagu ya pasek nu ndek sembahyang ndek gawe ibadah wah gawe dosa-dosa diri gawe ndek sah jadi wali ya itu walinya orang apalagi sekedar semam ya semam pada marak Fir'aun kanca Asia Fir'aun kanca Asia si taatne Asia ini tipa Fir'aun padahal semamana Fir'aun tapi dalam hal-hal yang tidak syirik kepada Allah yang tidak menghilangkan nilai ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala taat sampai ngendeng Siti Asia niki Rabbi najini min Fir'aun wa amali ya Allah selamatan kajilangan pegawaian Fir'aun niki wa najini minal qaumidz zalimin selamatan kajilangan kaum Fir'aun si zalim. Artinya sampailah tetawil Siti Asia niki lamun berhubungan kanca Fir'aun terhubungin si Fir'aun misalkan niki ndek netegaulin Asia lagu Allah tampakkan dengan lain yang berbentuk Asia sina keselamatan agar Nabi Asia niki tidak melanggar perintah suami seolah-olah Allah katakan engkau boleh tidak melayaninya tapi aku bantu engkau dengan aku beri ganti yang lain buat Fir'aun. Nah niki ya. Jadi ialah wanita pertama ukuran Asia ya Asia wanita pertama. Wanita kedua, si pertama Maryam kan, dari penghuni surga wanita pertama Maryam. Si kedua Siti Asia. Kenapa? Sabarnya di bawah naungan Fir'aun. Ya, ndek mati lagu dalam perkara-perkara ibadah dia selalu menolak Fir'aun dengan cara yang halus berdoa kepada Allah agar tidak menyalahi Fir'aun. Nah niki artinya lamun semamak teh soleh ukuran dia noh bilin sembahyang lebih wajib sih mendahulukan dia dan dia puasa dulu ngunin misalkan ya dia puasa dulu oh nggih oh iya kan begitu lah sing ngendong-ngendong ndak mipau ndak soleh jadi makanya jadilah istri yang soleh dan soleha sehingga sesama soleh dan soleh saling memahami antara kebutuhan suami dan istri. Wallahu a'lam bishawab. Ilahil marji'ul ma'ab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستعينك لا فساد فينا استعناك صلاح أمرك ولا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث غثنا أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا نسدا موفقا معصوما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع عمل لا يرفع ضيء لا يسمع. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.